Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 26. Benar, engkaulah Sintong. Ai. Maafkan kami. Di antara kita telah timbul salah pengertian besar. Dia cepat meloncat dan merenggut lepas tali yang mengikat kedua lengan Sin Liong, bahkan cepat meneriaki muridnya untuk menyerahkan kembali baju Sin Liong. Sin Liong tersenyum. Tidak mengapa, Lo Qianpui. Memang saya mengaku salah, telah menimbulkan keributan dan mengakibatkan kematian harimaumu. Hei, matamu tajam sekali, Huiji. Engkau benar. Dia anak baik, bukan hanya baik saja. Aduh, betapa dahulu aku mati-matian memperebutkan anak ini. Huiji, dia Sintong. Betapa girangku dia tiba-tiba muncul di sini. Dengan girang Titok menggandeng lengan Sin Liong dan menariknya. Hayo masuk ke rumah kami, kita bicara. Tapi, Lo Qianpui. Saya ingin melanjutkan. Nanti dulu, kita bicara. Sejak engkau dibawa oleh. Di mana dia sekarang? Kakek itu menengok ke kanan kiri, seolah-olah merasa ngeri karena dia teringat akan Pangeran Han Tiong yang sakti. Siapa tahu, pangeran yang luar biasa itu tahu-tahu muncul pula di situ. Lo Qianpui maksudkan Suhu? Saya hanya datang berdua dengan adik Soancu. Mari kita bicara. Pertemuan ini sungguh menggirangkan hati. Melihat sikap kakek itu begitu gembira, Sin Liong tidak tega untuk menolak terus. Urusan telah selesai dengan baik, dan Soancu tentu sedang menanti di dusun di kaki bukit. Terlambat sedikit pun tidak mengapa daripada memaksa menolak dan menimbulkan kemarahan kakek yang berangasan ini. Siang Koan Hui memandang kepada Sin Liong dengan sepasang mata bersinar-sinar, penuh kekaguman dan ketika ayahnya menggandeng pemuda itu dengan tangan kanan, kemudian menggandengnya dengan tangan kiri, dia tersenyum dan meronta melepaskan diri karena malu, kemudian berlari-lari kecil meninggalkan mereka. Hahaha. Huiji, hahaha. Engkau benar. Dia ini seorang pemuda pilihan, seorang pemuda hebat. Dengan penuh kegembiraan Titok menjamu Sin Liong. Siapakah nona yang lihai dan berani itu? Dia adalah Ou Soancu, seorang sahabat baik saya, Lo Qianpui. Dia sedang mencari ayahnya dan saya membantunya. Mana dia? Karena dia sahabatmu, dia pun sahabat kami. Biar aku menyuruh orang mengundangnya. Tidak usah, Lo Qianpui. Wataknya aneh dan keras, jangan-jangan malah menimbulkan salah paham. Hahaha, aku suka kepadanya. Sejak pertemuan pertama aku kagum kepada anak itu. Keras, aneh dan berani. Hebat dia. Sintong. Lo Qianpui, nama saya Kwa Sin Liong. Tidak apa, aku tetap menyebutmu Sintong. Engkau memang anak ajaib, luar biasa sekali. Apakah engkau telah menjadi murid Pangeran Han Tiong? Sin Liong mengangguk dan merasa agak gugup. Benar, akan tetapi saya dilarang untuk bicara tentang suhu. Hahaha, aku tahu. Dia bukan manusia biasa. Aku girang sekali bertemu dengan muridnya, apalagi muridnya adalah engkau, Sintong. Kegirangan yang bercampur dengan kekecewaan sebesar gunung. Tiba-tiba kakek itu meremas cawan araknya dan cawan arak yang terbuat daripada perak itu seperti tanah lihat saja, di dalam kepalanya berubah menjadi perak yang peletat-peletot, lenyap bentuk cawannya. Sin Liong terkejut dan tidak berani bertanya. Kakek itu melempar cawan yang sudah tidak karuan itu ke bawah meja dan berteriak kepada muridnya minta diberi sebuah cawan baru. Kemudian dia berkata, siapa tidak kecewa? Anakku hanya seorang, perempuan lagi, dan celakanya, dia sudah ditunangkan sejak kecil. Kakek ini memang selalu bicara keras, kasar dan jujur, tak pernah mau menyembunyikan sesuatu. Sin Liong menjadi makin terheran. Telah ditunangkan sejak kecil adalah baik sekali, mengapa celaka, Lo Qianpui? Kalau ditunangkan dengan engkau tentu saja baik sekali. Akan tetapi bukan denganmu, dengan orang lain yang tak kunjung datang. Dan karena telah ditunangkan itu, mana mungkin aku dapat mengambil engkau sebagai mantuku? Padahal aku tahu, Huiji suka padamu, dia jatuh cinta padamu. Anak pintar itu, matanya tajam sekali. Tentu saja Sin Liong menjadi terkejut dan malu, menunduk dan tak berani bicara lagi. Engkau tentu belum bertunangan, bukan? Sin Liong hanya menggeleng kepalanya. Kalau begitu, mudah saja.
Engkau menjadi mantuku, menikah saja dengan Huiji. Lo Cianpue, ingatlah bahwa Xiao telah bertunangan, adapun aku. Aku sama sekali tidak mempunyai pikiran untuk menikah, kakek itu menarik napas panjang. Engkau betul, memang tidak patut kalau diputuskan begitu saja, dari satu pihak. Lusan Lojin, engkau tua bangka benar-benar sekali ini membuat hatiku kesal. Aku telah pergi ke sana baru-baru ini dan dia bersama putranya itu, juga bersama seorang putrinya, menurut penuturan penduduk di sekitar Lusan, telah pergi entah kemana. Betapa kesal hatiku. Harap Lo Cianpue menenangkan pikiran. Mungkin mereka sedang mencari Lo Cianpue. Kalau sudah jodoh, tentu akan dipertemukan kelak. Kembali kakek itu mengangguk-angguk. Memang, setelah mendengar bahwa pemuda yang tadinya akan dibunuhnya itu ternyata adalah Sintong yang dahulu dibawa oleh Pangeran Han Tiong tokoh Pulau Es, dia tertarik dan terkejut sekali. Bukan hanya untuk mencoba menarik pemuda itu menjadi mantunya, akan tetapi juga untuk keperluan lain yang amat penting. Dia masih ragu-ragu untuk membicarakan urusan ini, maka dia menanti kesempatan baik dan hendak menjajaki lebih dulu, di pihak manakah pemuda ini berdiri. Sementara itu, Siang Koan Hui merasa malu sekali. Dia sudah mengenal baik watak ayahnya yang kasar dan jujur. Tentu kalau dia ikut masuk ke dalam rumah menemui pemuda itu, ayahnya akan bicara yang bukan-bukan tanpa tedeng aling-aling lagi. Dia merasa malu dan girang bukan main. Tak dapat ia menipu hatinya sendiri. Dia memang telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Pemuda yang amat luar biasa, bukan hanya tampan dan gagah, namun memiliki watak yang amat hebat. Belum pernah dia bertemu dengan pemuda segagah itu, begitu halus, begitu budiman, begitu tabah dan mengalah, akan tetapi juga amat lihai sehingga 100 kali rangketan itu tidak membekas sama sekali di kulit tubuhnya yang putih halus dan padat membayangkan tenaga yang luar biasa. Dia sudah jatuh cinta. Dan ayahnya sudah mengetahui akan hal ini. Tentu ayahnya akan bicara terang-terangan kepada pemuda itu. Akan tetapi, bagaimana dengan tunangannya? Teringat akan ini, tiba-tiba Siang Koan Hui menjadi lemas. Dia duduk bersandar pohon dan termenung, menanggalkan sabuk sutera merah yang melibat pinggangnya. Kiranya sabuk itu hanya sabuk tambahan dan dapat dipergunakan sebagai sapu tangan, karena di pinggang itu telah terdapat sabuk lain yang berwarna kuning. Sambil menggigit-gigit ujung sabuk sutera merah, Siang Koan Hui termenung, mukanya sebentar pucat sebentar merah tanda bahwa hatinya kacau tidak karuan oleh jalan pikirannya. Dara ini sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi ada bayangan yang mengikutinya, bayangan seorang gadis lain yang memandangnya dengan sinar mata berapi-api penuh kemarahan. Gadis ini bukan lain adalah Han Swat Hong. Tadinya Swat Hong mengintai dan hampir saja dia melompat keluar untuk menolong suhengnya. Akan tetapi kemunculan Siang Koan Hui yang melarang ayahnya menggunakan tanduk rusa memukul Sin Leong, membuat dia membatalkan niatnya menolong Sin Leong. Apalagi melihat betapa usaha pertolongan darah cantik putri kakek berangasan itu berhasil. Hatinya terasa panas sekali, seperti dibakar dan serta-merta dia merasa benci kepada Siang Koan Hui. Kebencian yang membuat dia diam-diam mengikuti darah itu dengan niat untuk membunuhnya. Swat Hong sendiri tidak mengerti mengapa dia selalu marah dan tidak senang kalau melihat ada gadis memperlihatkan sikap baik dan mencinta kepada Sin Leong. Dia sendiri tidak tahu bahwa hatinya diamuk cemburu. Melihat Siang Koan Hui yang dibayanginya itu duduk seorang diri di tempat sunyi itu, menggigit ujung sabuk merah dengan wajah sebentar pucat sebentar merah, melamun dan kadang-kadang tersenyum manis, Swat Hong merasa perutnya seperti dibakar. Perempuan tak tahu malu. Bentaknya dan dia sudah melompat keluar, mencabut pedangnya dan menyilangkan pedang itu di tangan kanan dan sarung pedang di tangan kiri, memasang kuda-kuda dan membentak, bersiaplah untuk mampus di tangan nonamu. Siang Koan Hui adalah seorang gadis yang sejak kecil digembleng ilmu silat tinggi oleh ayahnya, maka begitu melihat bayangan berkelebat tadi, dia sudah meloncat bangun. Kini, melihat bahwa yang muncul dan datang-datang memakinya itu adalah seorang gadis cantik yang tidak dikenalnya, dia melongo. Apakah kau ini orang gila? Tentu saja pertanyaan ini membuat Swat Hong menjadi makin marah. Kedua pipinya merah seperti udang direbus dan sepasang matanya yang jeli itu mengeluarkan sinar berapi-api. Sukar dikatakan siapa di antara kedua orang darah itu yang lebih menarik. Keduanya sama muda, sama cantik jelita dan pada saat itu sama marahnya. Kau. Perempuan rendah.
Perempuan macam engkau berani jatuh cinta kepada Suhengku. Suat Hong memaki. Siang Koan Hui terkejut sekali, akan tetapi perutnya juga sudah panas dibakar kemarahan mendengar dirinya dimaki-maki orang. Apa? Kau ini mengaku sumoinya. Sungguh tidak patut? Seekor naga mana mempunyai sumoi seekor cacing? Dapat dibayangkan betapa marahnya hati yang keras seorang dara seperti Suat Hong mendengar ini. Ingin dia mencaci maki habis-habisan, ingin dia menjerit-jerit, akan tetapi karena dia tak pandai cekcok dengan suara, dia hanya mengeluarkan suara melengking nyaring dan pedangnya sudah menerjang ke arah dada Siang Koan Hui. Sing! Wutut! Siang Koan Hui juga mengeluarkan pekik kemarahan, tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas dan dari atas sabuk sutera merahnya yang ternyata adalah senjatanya yang ampuh itu menyambar ke bawah dengan serangan balasannya yang tidak kalah berbahaya. Plak! Sarung pedang di tangan kiri Suat Hong berhasil menangkis serangan itu dan dia terkejut juga menyaksikan kelincahan lawan. Tahulah Suat Hong bahwa lawannya tak boleh dipandang ringan dan memiliki ginkang yang amat hebat, maka dia memutar pedangnya dengan kecepatan kilat. Repotlah Siang Koan Hui menghadapi permainan pedang lawannya yang amat luar biasa itu. Sebetulnya tingkat kepandaian Siang Koan Hui sudah tinggi, dan pada zaman itu, sukarlah dicari tandingannya. Sebagai putri tunggal, Titok telah menurunkan semua ilmu simpanannya dan selain memiliki senjata istimewa berupa sabuk sutera, juga dara ini adalah seorang ahli racun seperti ayahnya. Ayahnya adalah seorang tokoh yang berjuluk Racun Bumi, tentu saja dia mempelajari pula penggunaan racun-racun yang ampuh. Setelah mendapat kenyataan betapa permainan pedang lawannya benar-benar amat lihai dan berbahaya, tiba-tiba Siang Koan Hui membentak dan dari tangan kirinya menyambar sinar-sinar merah. Suat Hong mengeluarkan suara mendengus dari hidung dan mengejek, sinar pedangnya berkelebatan dan bergulung-gulung sehingga jarum-jarum merah yang dilepas Siang Koan Hui secara lihai itu semua dapat dipukul runtuh. Hait! Suat Hong meluncur ke depan, didahului sinar pedangnya, pedang itu menusuk lalu disambung membabat ke kanan-kiri, sedangkan sarung pedangnya masih bergerak menghantam dari atas. Seolah-olah semua jalan keluar tertutup dan tidak memungkinkan lawan untuk mengelak lagi. Ya! Siang Koan Hui memekik nyaring, sabuknya berubah menjadi sebatang benda keras yang diputar-putar, melindungi tubuhnya. Pada saat pedang tertangkis, tiba-tiba dari ujung sabuk merah itu menyambar dua batang paku merah yang meluncur tanpa tersangka-sangka dan dengan cepat sekali ke arah tenggorokan Suat Hong. Ai! Suat Hong menjerit dan tidak ada jalan lain baginya kecuali membuka mulutnya yang kecil dan menangkap dua batang paku merah itu dengan gigitan giginya yang kecil-kecil dan putih berderet rapi itu. Siang Koan Hui terkejut dan kagum bukan main, dan pada saat itu, Suat Hong telah meniupkan dua batang paku ke arah tubuh lawan. Tentu saja Siang Koan Hui dapat mengelakkan senjata rahasianya sendiri ini dengan mudah. Akan tetapi kini Suat Hong sudah marah sekali dan pedangnya bergerak untuk membunuh. Jurus-jurus terhebat dari Pulau Es dimainkannya dan tentu saja Siang Koan Hui terdesak hebat dan ujung sabuknya sudah robek dicium ujung pedangnya. Sumoi, jangan! Tiba-tiba terdengar seruan dan Sin Leong melompat memasuki lapangan pertandingan, menolak lengan Sumoinya dengan tangan kiri. Sumoi! Syukur kita dapat saling bertemu di sini. Sin Leong berseru girang bukan main. Akan tetapi, perut Suat Hong terasa panas saking mendongkolnya. Tadi dia sudah berhasil mendesak lawan dan belasan jurus lagi saja dia tentu akan menang. Siapa tahu, suhengnya muncul dan lawannya itu dapat meloncat keluar dan kini berdiri di belakang kakek yang menjadi ayahnya. Aku harus membunuhnya, bentaknya dan dia hendak melompat ke arah Siang Koan Hui. Sumoi, jangan serang orang. Kalau begitu, serang kau saja. Dan gadis itu lalu menyerang Sin Leong kalang kabut dengan pedangnya. Oh. Sumoi, mengapa kau marah-marah? Sin Leong terpaksa berlompatan ke sana-sini mengelak karena sambaran pedang di tangan Sumoinya itu bukan main-main. Kenapa kau membelanya? Kenapa? Suat Hong berkata perlahan dan menyerang terus tanpa mempedulikan seruan suhengnya. Pada saat itu tampak dua sosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri Kui Lun dan So Ancu. Bagaimana dua orang muda ini dapat datang bersama? Telah kita ketahui bahwa So Ancu disuruh pergi oleh Sin Leong, dan karena gadis ini amat taat kepada Sin Leong, dengan hati berat dia meninggalkan puncak itu hendak turun ke dusun kembali.
Dan telah diceritakan pula di bagian depan betapa Quilun melakukan penyelidikan bersama Swat Hong dan mereka berpencar. Quilun mengambil jalan dari kiri. Kebetulan sekali ketika pemuda ini sedang berindap-indap melakukan penyelidikan, dia melihat seorang gadis cantik berjalan seorang diri keluar dari pagar. Tentu saja dia mengira bahwa gadis itu adalah seorang musuh. Timbul dalam pikirannya untuk menangkap gadis ini dan memaksanya mengaku apa yang telah terjadi di sebelah dalam. Hal ini akan lebih memudahkan penyelidikannya, daripada menyelidiki dari luar tak berketentuan. Dengan pikiran ini, Quilun tiba-tiba meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan langsung dia menubruk dan memeluk Soancu. Dapat dibayangkan betapa marahnya darah ini. Ketika tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari semak-semak dan dengan gerakan secepat kilat menyergap dan memeluknya, tentu saja dia mengira bahwa ini tentulah anak buah Titok yang hendak menangkapnya atau hendak berkurang ajar. Setan keparat jahanam terkutuk, bentaknya dan dia mengerahkan tenaganya, meronta dan menggerakkan kaki tangannya, menyepak dan menampar. Plak plak plak. Wah wah. Galak benar. Quilun kewalahan dan terpaksa melepaskan rangkulannya karena tulang kering kakinya kena ditendang, pipinya dicakar dan dagunya ditampar. Kini mereka berhadapan dan saling pandang. Keduanya kelihatan tertegun karena sama-sama tidak menyangka. Quilun sama sekali tidak menyangka bahwa yang ditangkapnya tadi, dipeluknya karena disangkanya seorang pelayan wanita, kiranya adalah seorang dara remaja yang cantik jelita. Sedangkan Soancu yang terkejut melihat seorang pemuda yang begitu tampan gagah perkasa. Sejenak keduanya saling pandang, kemudian timbul kegalakan Soancu yang menjadi marah. Dia memang sudah mendongkol disuruh pergi oleh Sin Leong, hatinya gelisah memikirkan Sin Leong biarpun dia yakin pemuda itu akan mampu menjaga dirinya. Kini ada orang yang betapa gagahnya pun telah berlaku kurang ajar. Setan alas. Siapa kau? Untuk kaki tangan Titok, ya. Hendak menangkap aku? Keparat jahanam. Engkau sudah bosan hidup. Tar tar tar. Cambuk buntut ikan hiu itu sudah meledak-ledak di atas kepala Quilun. Soancu mengira bahwa sekali serang saja kepala pemuda gagah itu tentu akan pecah. Seberapa hebat sih kepandaian anak buah Titok? Akan tetapi betapa herannya ketika dia melihat pemuda tinggi besar itu dapat mengelak dengan amat cepatnya, bahkan telapak tangan pemuda itu berhasil menepuk lengannya yang memegang cambuk. Plak! Pemuda itu terheran. Tamparannya tidak membuat cambuk itu terlepas. Ai! Nanti dulu, jangan menyerang begitu. Aku bukan anak buah Titok atau racun manapun juga. Namun Soancu sudah merasa penasaran sekali. Kembali dia menyerang dan kini cambuknya berubah menjadi segulung sinar hitam yang menyambar-nyambar dibarengi suara meledak-ledak. Akan tetapi, Quilun tetap dapat mengelak dan meloncat ke sana-sini, bahkan kadang-kadang dia berani menangkis cambuk itu dengan telapak tangannya. Hal ini tentu saja mengagumkan hati Soancu. Dan tidak tahu bahwa pemuda itu menggunakan ilmu Bian Sin Kun, tangan kapas sakti, yang mengandung sinkang tingkat tinggi yang membuat telapak tangannya menjadi lemah seperti kapas dan karenanya tidak terluka oleh benda keras. Nona cantik tapi galak seperti kucing lapar. Quilun balas memaki ketika melihat nona itu menyerang terus sambil memaki-maki. Berhentilah dulu dan kita bicara. Iblis raksasa, kau yang kelaparan? Soancu membentak makin marah dan kini dia sudah mencabut pedangnya, pedang Coakut Kiam. Dengan kedua senjatanya ini, dia menyerang kalang kabut. Wah, runyam. Perempuan galak dan ganas. Quilun terancam bahaya maut dan dia pun terpaksa lalu mencabut pedangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang kipas gagang perak. Tringgig. Ceringgi-teranggi. Bunga api berpijar dari keduanya terdorong ke belakang oleh pertemuan senjata yang hebat itu tadi. Kipas bertemu dengan cambuk dan pedang bertemu dengan pedang. Masing-masing menjadi terkejut dan terheran. Tenaga sinkang mereka seimbang. Bagus. Mari kita bertanding sampai selaksa jurus. Soancu sudah menerjang lagi. Tranggig. Tranggig. Kembali Quilun menangkis sekuatnya dan mereka terdorong mundur. Sombongnya. Manusia mana kuat bertanding sampai selaksa jurus? Makan waktu berapa bulan? Tunggu dulu, mengapa kau marah-marah kepadaku seperti orang kebakaran jenggot? Ngaco. Jenggotmu yang kebakaran? Oh. Kau bikin aku bingung. Benar, kau tidak berjenggot. Kenapa kau marah-marah begini?
Dan kau lihai bukan main. Senjatamu mengerikan. Cerewet. Soan Chu sudah hendak menerjang lagi, sekarang terdorong oleh rasa penasaran bahwa dia tidak mampu mengalahkan pemuda ini. Nanti dulu. Kita bicara dulu, baru kita bertanding selaksa. 100 jurus saja. Aku salah menduga, kukira kau tadi seorang pelayan di sini. Menghina kamu ya? Orang macam aku ini pelayan? Kalau kau baru pantaslah menjadi jongos. Atau jagal babi. Maafkanlah. Aku tadi melihat dari jauh. Aku sedang menyelidiki. Wah, celaka. Kau tentu Putri Tetok? Kuilun terkejut dan menyesali kebodohannya. Mengapa dia tidak menduganya lebih dulu? Siapa lagi kalau bukan Putri Titok yang begini lihai? Aku bukan anak racun bumi, bukan anak racun bau. Aku malah musuhnya. Wah, benarkah? Kalau begitu kita cocok. Aku pun sedang melakukan penyelidikan. Aku mendengar ada beruang diadu dengan harimau, pemilik beruang itu adalah sahabatku, maksudku, sahabatnya sahabatku. Soan Chu menjadi bingung. Bicaramu seperti orang sinting. Memang betul, sahabatnya, malah suhengnya sahabatku. Kau siapa? Aku baru saja meninggalkan pemilik beruang itu yang menjadi sahabat baikku. Dengan singkat Soan Chu menuturkan betapa Sin Liong mengalah dan malah menyuruh dia pergi dan ingin menerima hukuman. Wah, kenapa kau sudah begini besar masih begini tolol? Siapa? Siapa tolol? Soan Chu melangkah maju dan sepasang senjatanya sudah menggetar di tangannya. Siapa lagi kalau bukan engkau? Mengapa kau meninggalkan sahabatmu itu menghadapi hukuman? Kau tidak tahu siapa itu Titok Siang Koan Hou? Dari julukannya saja sudah mudah diketahui. Dia racun bumi, kejamnya bukan main. Sahabatmu itu, Suheng sahabatku, pemilik beruang, tentu akan dibunuhnya. Apa? Wajah Soan Chu menjadi pucat sekali. Celaka. Hayo cepat kita ke sana, barangkali belum terlambat. Demikianlah, kedua orang itu seperti berlomba lari saja, bersih cepat lari kembali ke puncak. Dan mereka tiba di tempat yang tepat di mana mereka melihat Swat Hong sedang menyerang kalang kabut kepada Sin Liong yang mengelak ke sana-sini. Ketika Kuilun melihat sahabatnya itu menerjang seorang pemuda dengan mati-matian dan mendapat kenyataan betapa pemuda itu lihai bukan main, biarpun bertangan kosong namun pedang di tangan Swat Hong sama sekali tidak pernah menyentuhnya, dia sudah menggerakkan pedang dan kipasnya, meloncat maju sambil membentak, berani kau menghina Hong Moi? Terang cering. Kuilun terdorong ke belakang dan matanya terbelalak melihat bahwa yang menangkisnya adalah sepasang senjata di tangan. Soan Chu yang mendelik dan memaki, kerbau tolol. Berani kau mencampuri urusan Liong Koko? Setelah berkata demikian, Soan Chu menyerang kalang kabut dan kembali mereka saling serang dengan serunya. Melihat ini, otomatis Swat Hong menghentikan serangannya dan Sin Liong juga sudah meloncat ke belakang lalu berkata, jangan bertempur. Soan Chu, mundurlah. Liongko, biarkan aku bertempur dengan gajah ini sampai selaksa. 100 jurus. Kui Koko, mundur. Orang sendiri. Orang sendiri. Dia ini. Kuilun terkejut dan terheran-heran, sebentar memandang kepada Sin Liong, lalu kepada Soan Chu. Kui Koko, inilah suhengku yang kucari-cari. Swat Hong memperkenalkan. Akan tetapi, mengapa kau menyerangnya? Sin Liong cepat berkata, saudara yang gagah, sumaku ini memang kalau lama tidak bertemu lalu ingin mengajakku berlatih. Mendengar ini, merah wajah Swat Hong. Setelah ketahuan oleh semua orang betapa dia marah-marah dan menyerang suhengnya sendiri, baru dia teringat dan menjadi malu. Sementara itu, dapat dibayangkan betapa kaget dan sedihnya hati Siang Koan Hui ketika itu. Kiranya darah cantik yang amat lihai ini adalah sumoi dari Kuasin Liong dan melihat sikapnya, dia dapat menduga bahwa darah yang galak ini cemburu kepadanya. Maka dia sudah melangkah maju dan menjura sambil berkata, harap maafkan. Kiranya Cici adalah sumoi dari Kuatai Hiap. Sudahlah. Swat Hong berkata malu, kemudian memperkenalkan kepada suhengnya, Suheng, dia ini adalah saudara Kuilun, murid dari Lam Hai Senjin. Hahaha. Kiranya murid majikan Pulau Kura-Kura. Selamat datang. Dan Nona adalah sumoi dari Kuatai Hiap?
Sungguh hari ini kami kedatangan banyak tokoh besar. Kemudian berkata kepada Soancu yang masih cemberut. Baik sekali Nona sudah datang kembali. Mari. Mari orang-orang muda yang gagah perkasa, marilah kita duduk dan bicara di dalam. Titok Siang Koan Hou lalu mempersilahkan mereka semua memasuki gedungnya dan dia menjamu mereka dengan hidangan mewah, dibantu oleh puterinya, Siang Koan Hui yang merasa kagum sekali kepada Swat Hong, akan tetapi juga merasa iri hati dan berduka. Tidaklah demikian dengan perasaan Soancu. Memang tak dapat disangka lagi bahwa gadis Pulau Neraka ini amat tertarik kepada Sin Leong yang dianggapnya sebagai seorang pemuda yang luar biasa dan amat mengagumkan hatinya. Akan tetapi, selama dalam perjalanan ini Sin Leong jelas memperlihatkan sikap bahwa pemuda itu sama sekali tidak tertarik kepadanya, juga bahwa sikap baiknya itu lebih mendekati sikap baik seorang kakak terhadap adiknya, pula, melihat bahwa sesungguhnya Swat Hong, semua pemuda itu, juga mencintai suhengnya. Soancu maklum bahwa tidaklah mungkin dia membiarkan cintanya terhadap Sin Leong berlarut-larut. Pertemuannya dengan Kui Lun telah mengubah seluruh perasaan hatinya. Pemuda raksasa ini amat hebat, amat menarik dan jelas lebih cocok dengan dia. Kui Lun merupakan seorang pemuda yang jujur, terus terang, gagah perkasa dan biarpun baru sekali bertemu saja, mereka telah saling serang sampai 2 kali. Oleh karena itu, ketika mereka semua makan bersama mengelilingi meja besar, perhatian Soancu lebih banyak tertuju kepada pemuda perkasa itu. Setelah mereka makan minum, berkatalah Titok Siang Koan Hou, suaranya sungguh-sungguh dan kata-katanya ditujukan kepada Sin Leong dan Swat Hong, saya tidak tahu dengan jelas apakah Jiwi mempunyai hubungan dengan Pulau Es. Akan tetapi mengingat bahwa Kuatai Hiap adalah murid dari Pangeran Han Tiong dari Pulau Es, maka agaknya apa yang hendak saya bicarakan ini akan menarik perhatian Jiwi. Dan sesungguhnya saya, atas nama para orang gagah di dunia Kang Ou, saya amat mengharapkan bantuan Sintong. Ah, mengapa Lo Cian Wei terlalu sungkan dan merendahkan diri? Harap diceritakan ada urusan apakah yang kiranya dapat kami bantu, dan harap jangan membawa-bawa nama Pulau Es. Justru karena urusan ini menyangkut Pulau Es. Hei, ada urusan apakah yang menyangkut Pulau Es? Swat Hong bertanya penuh semangat. Bersambung ke bab 27.